mendorong pengembangan UMKM melalui program One Village One Product atau OVOP pendengar ya. Dan program ini bertujuan agar setiap desa di NTT memiliki produk unggulan yang berdaya saing dan mampu menembus pasar lebih luas. Dalam 100 hari kerja Gubernur NTT, program ini menjadi salah satu fokus utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, bagaimana implementasi program ini dan sejauh mana dampaknya terhadap UMKM lokal? Kita akan membahasnya bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT, Seth Sonny Libing, sudah di ujung telepon bersama RRI Pak Kadi, selamat pagi. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja berada. Semangatnya luar biasa ini ya, bisa menghipnotis pendengar kami pagi hari ini. Terima kasih Pak Seth Sonny Libing. Baik, Bapak ini bisa dijelaskan lebih lanjut ya, konsep dari One Village One Product ini seperti apa dan bagaimana program ini diterapkan di NTT? Baik, kita berangkat dari fakta yang ada di NTT, yaitu bahwa wilayah NTT ini memiliki potensi yang luar biasa dalam berbagai aspek. Baik itu potensi perikanan, kelautan, pertanian, perkebunan, dan berbagai potensi lainnya. Nah, potensi yang ada ini kita kelola dengan baik dan dia akan berdampak bagi ekonomi kita. Kedua, selama ini bisa jadi pemerintah belum terlalu optimal mengangkat potensi yang ada di desa-desa. Karena itu, Gubernur NTT dan Wakil Gubernur NTT dalam program 100 hari mencanangkan satu quick wins, yaitu One Village One Product. Sehingga setiap desa di NTT ini diharapkan dapat menghasilkan produk-produk unggulan yang bisa dijual kemana saja, baik itu ke NTT, baik itu ke Indonesia, bahkan dunia. Tentu saja memiliki daya saing yang luar biasa itu. Nah, karena itu perintah mencanangkan ini dan berharap dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di desa. Nah, program ini kami telah rancang untuk dijalankan di desa-desa, dan dalam 100 hari ini kita menyiapkan satu kabupaten itu 2 desa. Yes, itu artinya ada sekitar 44 desa dan diharapkan 44 produk unggulan dari setiap desa di kabupaten, bahkan di provinsi NTT ini, yang bisa kita identifikasi, kemudian kita melatih mereka, mendampingi mereka, baik itu bagaimana cara pengolahannya, baik itu bagaimana manajemen usahanya, baik itu berkaitan dengan manajemen pemasarannya. Bahkan kita menyiapkan sertifikasi terhadap produk-produk unggulan itu. Misalnya sertifikasi halal, dan bahkan kita fasilitasi untuk penyediaan merek maupun indikasi geografis dari setiap produk itu. Dengan demikian ada perlindungan terhadap produk yang dihasilkan. Nah, tentu saja ini membutuhkan kerja keras, tidak saja oleh pemerintah provinsi sendiri, tapi dengan pemerintah kabupaten dan juga bersama stakeholders lainnya, baik itu perbankan maupun perguruan tinggi, serta tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan perempuan, mengajak terlibat di dalam untuk mencanangkan atau melaksanakan program One Village One Product ini. Oke. Baik, satu desa satu produk ini masih dalam tahap identifikasi begitu ya Pak Kadis ya. Nah, untuk produk-produk sendiri tadi dijelaskan bahwa satu kabupaten itu ada 2 produk begitu ya, 2 desa dari 2 produk. Saat ini kita mulai dengan 2 desa di setiap kabupaten. Oke, 2 desa dan di setiap kabupaten. Nah, ini untuk penentuan produk ini apakah ada klasifikasi khusus begitu Pak Kadis? Yang pasti bahwa kami berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Oke. Karena mereka yang tahu persis
produk unggulan yang ada di kabupaten itu. Ya, jadi kami tentu berkoordinasi. Saat ini sedang dalam proses itu. Misalnya ND, kita punya Ubinobosi yang luar biasa. Yep. Kita punya pisang yang luar biasa. Nah, bisa jadi ada juga produk lain yang memiliki nilai jual yang tinggi. Itu. Jadi atau di Manggarai dengan dia pun kopinya. Yeah. Demikian juga produk-produk yang lainnya. Jadi kami bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota untuk bisa menentukan kira-kira produk unggulan mana yang bisa kita angkat dan berdampak pada masyarakat. Oke, baik. Jadi tidak sekedar produk, tapi dia harus berdampak pada masyarakat dan ada hilirisasinya nanti. Oke. Ubinobosi jadi apa nanti? Jadi tidak sekedar ubi, tapi dia harus jadi apa? Keripik atau tepung terigu atau apalah gitu. Yang berdampak bisa buat kue-kue dan segala macam. Oke. Baik, pendampingan ini berupa apa namanya ya, pelatihan begitu ya Pak Sony ya? Program untuk pendampingan pelatihan bagi pelaku UKM itu. Sehingga tidak hanya sekedar memberikan anggaran lalu selesai di situ, tidak. Anggaran itu kita pakai untuk melatih mereka, modal usaha mereka, melatih manajemen usahanya, melatih bagaimana packagingnya, melatih bagaimana mereka bisa memasarkan melalui platform-platform digital yang ada, gitu, atau lewat manual. Oke. Baik. Dan untuk One Village One Product ini untuk sementara begitu ya. Ini dilakukan diterapkan di satu kabupaten dengan 2 desa, 2 produk begitu ya. Dan kedepannya apakah ini semua desa dengan produk unggulannya masing-masing begitu Pak Kadis? Iya, ya. Jadi setiap desa bisa jadi satu jenis produk usaha, tapi bisa dikerjakan oleh beberapa kelompok masyarakat di desa itu. Misalnya di desa di Buliwara Lau, atau di Tenda, mereka punya produk misalnya saja kopi. Oke, di desa itu Buliwara Lau bisa jadi dikerjakan oleh beberapa kelompok masyarakat di desa itu. Jadi bukan hanya satu kelompok ya. Bukan. Jadi hanya satu jenis bisa dikerjakan oleh beberapa kelompok. Untuk apa? Menjaga kontinuitas. Baik. Gitu. Baik Pak Kadis, untuk satu produk satu desa dan di awal ini akan dimulai dengan 2 desa per kabupaten begitu ya. Ini untuk sementara ini bisa memakan waktu berapa lama ini untuk diterapkan ke semua desa begitu? Ya, ini kan program kebijakan 100 hari ya? Dicapai oleh Bapak Gubernur, Wakil Gubernur 5 tahun. Oh ya, 5 tahun, oke. 5 tahun, tapi 100 hari ini kami mengejar untuk paling tidak 2 desa setiap kabupaten itu sudah teridentifikasi, sudah dapat terlatih. Pendampingan dan. Berarti ini kejar target begitu ya Bapak ya? 100 hari kita harus kejar. Karena ini masuk di dalam 6, satu dari 6 quick wins dari Bapak Gubernur, yaitu yang pertama itu pengembangan posyandu, kedua One Village Product, ketiga gerakan beli NTT, keempat pendidikan kedinasan. Anak-anak kita ini kita siapkan mereka sehingga mereka bisa masuk ke perguruan tinggi terkenal, bahkan lewat pendidikan kedinasan. Kemudian kita siapkan lagi anak-anak kita itu agar mereka bisa terlibat dalam setiap program-program pemerintah. Kita siapkan koperasi desa merah putih. Kita siapkan. Kemudian berikut lagi kita siapkan meja Melki Juni menjawab aspirasi rakyat. Kita sudah siap. Baik. Kemudian kita siapkan juga untuk kolaborasi dengan berbagai stakeholders, bahkan dengan kita punya orang-orang NTT ada di luar NTT, bahkan di luar negeri.
kita kolaborasi dengan mereka gitu. Oke, One Village One Product ini untuk mendukung begitu ya penguatan ekonomi lokal, penguatan ekonomi masyarakat di NTT. Nah, untuk anggaran sendiri ini berapa banyak yang dibutuhkan begitu Pak Kadis? Yang disiapkan berapa banyak? Di APBD kami siapkan satu kabupaten itu 1 miliar dari sekitar satu desa 500 juta. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang direncanakan ini bisa berjalan begitu ya. Ya, kami yakin dan aku yakin dan kami berdoa semua masyarakat bergandengan tangan untuk menjalankan program ini demi kepentingan rakyat kita. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, apa menjadi harapan Anda begitu Pak Kadis untuk program ini? Silakan. Ya, saya berharap seluruh komponen masyarakat di NTT bisa bersatu, bergandengan tangan untuk menyukseskan program ini. Karena program ini punya tujuan yang mulia bagaimana mengangkat ekonomi rakyat kita di tingkat desa. Kita mengangkat produk-produk kita yang ada di tingkat desa. Dan dari desa lah kita bisa menghasilkan anak-anak muda yang hebat, perempuan-perempuan muda yang hebat, masyarakat kita yang hebat, usaha ekonomi kecil yang hebat. Dan dengan demikian dia bisa memperkuat ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi, dan ekonomi nasional. Saya berharap kita semua dapat menyukseskan itu dan juga RINT pun ikut terlibat di dalam sebagai stakeholder mendukung ini. Oke, kami selalu siap Bapak untuk membantu kerja-kerja program-program terbaru begitu ya, untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Baik Bapak, terima kasih. Selamat pagi, salam hangat dari ND Kota Pancasila ke Kupang. Terima kasih.